Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas teorema 1.5.3 tentang pernyataan-pernyataan yang ekivalen. Teorema 1.5.3 ini merupakan salah satu teorema yang sangat penting yang nanti akan digunakan untuk membentuk algoritma menentukan inverse dari satu matriks dengan menggunakan operasi baris elementer. Langsung saja, teorema 1.5.3 mengatakan, jika terdapat suatu matriks A yang berukuran n kali n, maka pernyataan-pernyataan berikut bersifat ekivalen. Artinya, jika salah satu pernyataan tersebut benar, maka pernyataan-pernyataan lainnya juga pasti akan benar. Begitu pula sebaliknya. Pernyataan tersebut yaitu A memiliki inverse, AX sama dengan matriks 0, hanya memiliki solusi trivial. Selanjutnya, bentuk epsilon baris tereduksi dari A adalah identitas. Dan yang terakhir, A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks-matriks dasar atau matriks-matriks elementer. Untuk membuktikan teorema 1.5.3 ini, dan karena pernyataan-pernyataan tersebut ekivalen, maka kita dapat pertama-tama memisalkan pernyataan A itu benar. Untuk selanjutnya, kita gunakan untuk membuktikan apakah betul pernyataan B merupakan implikasi dari pernyataan A. Selanjutnya lagi, apakah pernyataan B itu dapat digunakan untuk menunjukkan kevalidan pernyataan C. Begitu seterusnya hingga pernyataan D dan kembali ke pernyataan A. Jika kita dapat menunjukkan setiap alur ini, maka terbuktilah bahwa keempat pernyataan yang diberikan betul adalah pernyataan yang ekivalen. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Dari A ke B. Jika A merupakan suatu matriks persegi yang memiliki inverse, maka AX sama dengan 0. AX sama dengan 0 ini adalah representasi perkalian matriks dari suatu sistem persamaan linear yang homogen. Katanya hanya akan memiliki solusi trivial. Nah, kita cek. Di sini asumsi kita adalah A memiliki inverse. Karena A memiliki inverse, maka kita dapat tuliskan atau kita dapat mengalihkan AX sama dengan 0 ini, AX sama dengan matriks 0 ini, kita dapat kalikan dengan inverse dari A dari sebelah kiri. Sehingga kita peroleh seperti ini. Dan dengan menggunakan sifat asosiatif dari perkalian matriks, maka saya dapat terlebih dahulu mengoperasikan ini A inverse kali A, dan akan diperoleh matriks identitas. Selanjutnya dikalikan dengan matriks X menghasilkan matriks 0, sehingga matriks X otomatis akan sama dengan matriks 0. Nah, karena matriks X sama dengan matriks 0, jika A merupakan matriks yang memiliki inverse, maka jelaslah bahwa 0 adalah satu-satunya solusi dari sistem persamaan linear homogen yang kita miliki. Sehingga betul bahwa sistem persamaan linear homogen yang kita miliki ini hanya memiliki solusi trivial. Langkah pertama betul. Selanjutnya kita lanjutkan. Apakah juga ini mengimplikasikan pernyataan C? Kita perhatikan dari B ke C. Jika AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial, maka bentuk epsilon baris tereduksi dari A adalah matriks identitas.
Nah, yang pertama yang kita ketahui adalah AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Untuk itu, jika kita gambarkan matriks diperbesar dari bentuk ini, tentu dapat kita tuliskan seperti ini. Dan seterusnya, ini bernilai 0. Kemudian lanjut, juga bernilai 0. Demikian seterusnya. Ya, ini juga bernilai 0. Ya, perhatikan bahwa bentuk ini tidak lain adalah representasi dari matriks atau eselon baris tereduksi dari matriks A. Yang jelas bahwa bentuk ini merupakan matriks identitas. Ya, selanjutnya dari bagian C ke D, jika bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah identitas, sebagaimana yang telah kita tunjukkan tadi, maka A pasti dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks dasar. Nah, yang pertama, karena bentuk eselon baris tereduksi dari A adalah identitas, maka tentu saja kita dapat menyederhanakan atau mereduksi A ini ke bentuk identitas, yakni dengan menerapkan operasi-operasi baris elementer tertentu pada A hingga terbentuk matriks identitas. Nah, berdasarkan teorema 1.5.1, setiap operasi baris elementer tersebut yang dilakukan pada matriks A tadi, itu dapat kita nyatakan sebagai perkalian matriks elementer terhadap A dari kiri. Sehingga dapat saya tuliskan E1 kali A, E2 dan seterusnya, masing-masing ini merupakan perwakilan operasi baris elementer yang diterapkan pada A hingga terbentuk matriks eselon baris tereduksinya, yaitu matriks I. Nah, selanjutnya berdasarkan teorema 1.5.2, kita ketahui bahwa setiap matriks elementer atau setiap matriks dasar yang dimiliki itu pasti memiliki inverse. Sehingga yang pertama dapat kita kalikan bentuk ini, dapat kita kalikan bentuk ini dapat kita kalikan dengan inverse dari masing-masing matriks elementer dari sebelah kiri. Sehingga kita peroleh, jika saya kalikan inverse dari K ke sini, ini K kurang 1 dan seterusnya hingga E2 E1A, nanti akan saya peroleh EK inverse kali I juga. Dan ini akan menjadi matriks identitas nantinya. Demikian seterusnya hingga akhirnya saya dapat membentuk A ini sebagai hasil kali antara matriks-matriks inverse dari matriks tadi. Matriks elementer yang kita terapkan pada A untuk memperoleh matriks identitas. Nah, karena inverse dari matriks elementer itu merupakan matriks elementer juga, maka jelaslah bahwa atau terbukti bahwa A dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks dasar atau matriks-matriks elementer. Selanjutnya yang terakhir,
jika A dapat dinyatakan sebagai hasil kali matriks-matriks dasar, seperti yang kita peroleh tadi, A kita dapat nyatakan sebagai hasil kali dari matriks-matriks dasar, atau dalam hal ini inverse dari matriks-matriks dasar awal yang kita miliki atau yang kita gunakan. Dan karena setiap matriks-matriks elementer itu juga memiliki inverse, berarti A terbentuk dari perkalian matriks-matriks yang memiliki inverse, sehingga secara otomatis A pasti juga memiliki inverse. Saya kira sekian. Karena akhirnya kita telah membuktikan dari A ternyata mengimplikasikan B, seterusnya ke C, ke D, dan kembali lagi ke A, sehingga dapat kita simpulkan bahwa jika salah satu pernyataan A, B, C, atau D ini benar, maka otomatis pernyataan lainnya itu juga pasti benar. Atau teorema 1.5.3 tentang pernyataan-pernyataan yang ekivalen ini juga terbukti benar.